Tahukah kamu bahwa pengobatan modern yang digunakan dokter hari ini memiliki akar sejarah yang berasal dari inovasi seorang ilmuwan Muslim? Pengobatan telah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak zaman purba, namun pada masa keemasan Islam, ilmu pengobatan berkembang menjadi disiplin ilmu yang terorganisir dan berbasis bukti. Inspirasi pengobatan dalam Islam berasal dari Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syu'ara 80. Ayat ini mengajarkan umat muslim bahwa penyembuhan adalah hak prerogatif Allah. Namun usaha manusia melalui pengobatan adalah bentuk ibadah. Ilmuwan muslim tidak hanya mengembangkan ilmu pengobatan, tetapi juga mendokumentasikan pengetahuan medis untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Kontribusi dunia Islam dalam ilmu pengobatan diantaranya adalah Kitab Al-Qanun fi Al-Tib, Canon of Medicine. Karya fenomenal Ibn Sina atau Avicenna ini menjadi buku panduan medis selama berabad-abad, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di Eropa. Buku ini mencakup diagnosis penyakit, farmakologi, dan prosedur medis yang sangat terstruktur. Pembedahan modern. Al-Zahrawi Abu Al-Qasim dikenal sebagai Bapak Bedah Modern, karena ia memperkenalkan lebih dari 200 alat bedah yang sangat inovatif untuk zamannya. Buku karyanya, Kitab Al-Tasrif, menjadi panduan dasar pembedahan di Eropa. Rumah sakit dan pendidikan medis. Dunia Islam mendirikan rumah sakit pertama yang terorganisir, seperti Bimaristan di Baghdad pada abad ke-9. Rumah sakit ini tidak hanya melayani pasien, tetapi juga menjadi pusat pelatihan medis, farmasi, dan obat-obatan. Ilmuwan Muslim seperti Ar-Razi dan Ibn Al-Baitar mengembangkan farmasi sebagai ilmu terpisah. Mereka meramu obat dari bahan alami dan mendokumentasikannya dalam ensiklopedia medis. Dan berikut adalah beberapa kisah nyata para ilmuwan Muslim. Ibn Sina, pelopor medis dunia. Ibn Sina adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah medis. Bukunya, Canon of Medicine, digunakan di Universitas Eropa hingga abad ke-17. Metode diagnosisnya yang berbasis bukti menjadi dasar ilmu kedokteran modern. Al-Zahrawi dan inovasi bedah. Al-Zahrawi mendesain alat seperti gunting bedah, forceps, dan jarum bedah yang hingga kini tetap digunakan. Tidak hanya itu saja, beliau juga penemu benang operasi, sutures, dari usus hewan, terutama usus kucing. Benang ini disebut catgut dan hingga sekarang masih dipakai, meskipun sudah banyak variasi sintetis modern. Keistimewaannya adalah benang ini bisa terurai sendiri, absorbable, di dalam tubuh, sehingga tidak perlu dicabut setelah operasi. Bahkan, alat-alat bedah modern seringkali memiliki prinsip desain yang mirip dengan karya Al-Zahrawi. Dalam penelitian modern, ilmuwan barat seperti Donald Campbell mengakui bahwa ilmu kedokteran modern sangat dipengaruhi oleh inovasi dari dunia Islam. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa rumah sakit di Baghdad adalah model sistem perawatan kesehatan modern. Inspirasi dari Al-Quran dan hadis. Pengobatan dalam Islam seringkali dipandu oleh prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya." Hadis riwayat Bukhari. Pernyataan ini mendorong ilmuwan Muslim untuk tidak menyerah dalam mencari solusi medis dari berbagai penyakit. Lalu apa saja hubungannya dengan teknologi modern saat ini? Tentu saja, ini sangat berhubungan dengan teknologi modern saat ini. Salah satunya adalah sistem rumah sakit dan pendidikan medis yang dirancang oleh umat Muslim menjadi model bagi rumah sakit modern, termasuk konsep ruang, isolasi, dan pelayanan berbasis pasien. Farmasi modern. Dokumentasi farmasi oleh ilmuwan Muslim menjadi dasar penelitian farmasi modern. Banyak ramuan tradisional yang ditemukan dalam karya mereka masih digunakan hingga saat ini. Pembedahan dan teknologi alat medis.
Prinsip yang diperkenalkan Al-Zahrawi menjadi landasan pembuatan alat medis canggih seperti endoskopi dan laser bedah. Ilmu kedokteran dalam Islam tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memberikan pelajaran bahwa setiap usaha adalah ibadah